Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Kamis 11 Juni 2020. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja 5-7 serta 2 Tawarik 2-4. Temanya adalah kemegahan Bait Allah Salomo. Saudara membaca dari kisah ini kita akan mendapatkan beberapa data yang menarik. Yang pertama saya ingin kupas tentang Raja Hiram pertama, yakni raja dari bangsa Fenisia yang menjalin persahabatan dengan Daud pun juga dengan Salomo. Hiram adalah raja dari bangsa Fenisia yang ibu kotanya waktu itu adalah Tirus, bertempat di wilayah Libanon. Bangsa Fenisia ini kaya dengan batu pualam dan hutan pohon aras yang ada di Libanon. Kerajinan ukirnya sangat maju dan kota pelabuhan yang ada di Tirus ini sangat strategis. Anda bisa melihat gambarnya, ada sebuah teluk alam yang sangat strategis untuk merapatnya kapal-kapal besar. Dan bangsa Fenisia terkenal menguasai ekspedisi perdagangan melewat jalur laut. Anda bisa melihat di map di peta bagian bawah kiri yang ada garis merah itu, sepanjang Afrika, Eropa, bahkan keluar sampai ke Asia, mereka punya sebuah jalur perdagangan yang luar biasa. Nah, Raja Hiram ini mengikat perjanjian dagang dengan Raja Daud dengan menyediakan berbagai keperluan kayu aras dan berbagai macam batu-batuan mulia untuk bahan pembangunan Bait Allah. Lalu kemudian ketika Daud mangkat dan digantikan Salomo, Raja Hiram sebagai seorang pedagang urung, ingat dia adalah bangsa pedagang, bangsa Fenisia, dia langsung mendatangi Salomo untuk melanjutkan hubungan dagang itu. Ditawarkan, kamu masih ingat ayahmu ingin buat ini, Bait Allah, lalu Salomo mengatakan oke. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian Hiram memberikan kayu-kayu yang bagus, batu pualam, dan juga emas 120 talenta. Nah, Salomo sebagai gantinya dia memberikan gandum, jelai, anggur, minyak, dan kemudian juga 20 kota yang terletak di Galilea. Kota ini ternyata tidak terlalu disukai oleh Raja Hiram, Bapak Ibu. Ya, Salomo juga meminta Raja Hiram belakangan membantu membangun armada kapal yang memberikan banyak kekayaan bagi Israel di hari-hari mendatang. Catatan berikutnya mengenai sang pengrajin atau ahli yang mengepalai akan seluruh proyek ini. Huram Abi, ibunya dari suku Dan, menikah dengan Bani Naftali, suaminya. Dan setelah suaminya meninggal, dia kemudian menikah dengan orang Tirus yang melahirkan si Huram Abi ini. Huram Abi mewarisi keahlian ayahnya dalam mengolah batu dan kayu, dan dia juga ahli ternyata di dalam mengerjakan emas, perak, tembaga, dan besi, ahli dalam mengerjakan kain, ya ungu muda, kain ungu tua, dia pandai untuk mencelup warna, lalu juga lenan halus, dia pandai juga untuk menjahit, dan kain kirmisi. Cakap pula dia dalam membuat segala jenis ukiran dan juga rancangan-rancangan arsitektur. Catatan, saudara, bangsa Tirus ini dipercaya oleh para rabi sebagai bangsa yang melambangkan Lucifer pada hari belakangan, ya, di dalam kitab Nabi Yeskiel. Dan menarik juga pada kali belakangan kita juga mendapatkan beberapa teori bahwa Huram Abi ini dianggap sebagai cikal bakal dari kaum Masonik. Ya, saya lanjutkan dulu. Raja Salomo sebenarnya orang yang memiliki hikmat juga di dalam membuat akan pembangunan ini. Yang pertama, dia meminta bangsa Israel dilibatkan dalam proses penebangan pohon dan pengerjaan batu pualam. Dan ini adalah sebuah bentuk pemberdayaan sumber manusia supaya akhirnya Raja Salomo dengan bangsa Israel akhirnya bisa menguasai teknik mengolah akan kayu dan batu ini. Lalu kemudian kita mendapatkan juga Raja Salomo telah menyiapkan seluruh kayu dan batu ya sebelum pembangunan itu dimulai, sehingga dikatakan ketika Bait Allah itu dibangun tidak ada lagi terdengar bunyi kayu yang diketok-ketok karena batunya dan kayunya sudah siap semua. Kita juga mendapatkan sebuah sistem pembayaran di mana Salomo membayar kepada Raja Hiram 20 kota yang mungkin tidak terlalu strategis, sehingga Raja Hiram ternyata setelah perjanjian itu di ACC dan kemudian dia melihat akan kota itu, dia menjadi kecewa.
Dan tentu tadi sempat saya sebutkan bagaimana Raja Salomo juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan bantuan dalam membangun armada perang dan kapal-kapal dagangnya yang pada akhirnya memberikan kekayaan kepada bangsa Israel. Jadi Raja Salomo ini orang yang luar biasa pandai, bukan hanya dalam pemerintahan, tapi juga menjalin hubungan bilateral yang menguntungkan akan bangsanya. Nah, kita kembali sekarang pada persoalan Bait Allah ini. Bait Allah yang dibangun Salomo adalah bait Allah yang luar biasa megah, itu luar biasa indah. Ya, ukuran bait Allah ini adalah 27 kali 9 kali 13,5 meter kubik. Ya, dan ada satu balai tepat di depan bait Allah ini ya berukuran 4,5 kali 9 meter persegi. Lalu ada 10 baskom besar untuk cuci daging kurban sebelum dibakar. Di bagian depan ya di pelataran daripada bait Allah itu ada bejana perunggu dan kemudian ada mezbah perunggu tempat korban itu kemudian dibakar. Bagian belakang daripada bangunan bait Allah ini ada asrama 3 lantai, kemungkinan sekali tempat para imam tinggal di sana. Tembok tingkat bawahnya lebih tebal, sementara kamar tingkat atasnya makin besar, makin luas. Artinya tidak perlu sebuah struktur bangunan yang khusus karena bagian bawahnya lebih kokoh daripada bagian atasnya. Ini adalah sebuah karya arsitektur yang luar biasa. Dan perlu saya dicatat bahwa Alkitab memberikan penekanan seluruh rumah itu dilapisi dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mezbahnya di depan ruang belakang itu dilapisnya dengan emas. Anda tentu ingat bagaimana Raja Daud telah menyiapkan emas dalam jumlah yang sangat besar sekali untuk pembangunan dari bait Allah ini. Ruang kudusnya terdapat berukuran 18 kali 9 kali 9 meter kubik, dilapis rapat dengan cemara atau pohon aras dari Libanon yang semuanya diukir dengan sangat indah. Lalu di bagian dalamnya ada 10 kaki tiang emas, 10 meja emas, 100 mangkok emas dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Di bagian ruang Maha Kudus ukurannya 9 kali 9 kali 9 meter kubik terdapat patung kerub yang tinggi sekali 4,4 meter ya dengan sayap sepanjang 2,2 meter, jarak antar sayapnya berarti 4,4 meter. Lalu sayap ini bersentuhan di bagian dalamnya dan di bagian luarnya menyentuh akan dinding daripada ruang Maha Kudus ini. Seluruh dinding, seluruh patung, dan lantainya semuanya dilapis dengan emas. Ini adalah ruang Maha Kudus. Di bagian luar, ya sebelum masuk ke ruang kudus, kita mendapatkan ada 2 tiang besar yang kemudian diberi nama tiang Yakim dan tiang Boas. Ya, terbuat dari tembaga dengan diameter 5,3 meter dan tinggi 8 meter, serta bagian kepala dari tiang itu 2,2 meter lagi. Selain kompleks dari bait Allah, ya di bagian lainnya kita mendapatkan juga Salomo membangun istana. Ada balai hutan Libanon, kita nggak tahu ini isinya apa, tapi jelas adalah tempat di mana dia biasa untuk berekreasi, berwisata, ya mungkin juga tempat di mana dia ajak para tamu-tamu negara untuk melihat akan keindahan daripada balai hutan Libanon. Beberapa orang mungkin berpikir ini juga tempat di mana para istri-istri dan selir daripada Salomo ditempatkan. Lalu ada balai pilar ya yang kemungkinan sekali tempat di mana Salomo bertahta. Lalu ada gedung pengadilan ya tempat di mana Salomo menegakkan akan sistem pengadilan. Lalu kemudian tempat kediaman Salomo serta tempat kediaman putri Mesir yang kita bisa anggap sebagai istrinya yang paling berpengaruh atau paling dihargai oleh Raja Salomo ini. Dibangun istana ini seluruh kompleks yang luas ini dalam selama 13 tahun. Tidak ada bagian yang dicatat di bagian dalamnya dari emas, tapi tetap dibuat dengan kayu dan batu-batu yang mahal sekali. Dan secara keseluruhan bangunan bait Allah ini selesai dalam waktu 7 tahun 9 bulan. Sebuah bangunan yang sangat indah, sangat megah, seluruhnya bersalutkan dengan emas ya di mana bangsa-bangsa boleh melihat akan Allah yang disembah oleh Raja Salomo, Allah pencipta langit dan bumi. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Salomo kepada Raja Hiram sementara dia membangun, saya ingin kutipkan untuk Anda, dikatakan demikian, ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia.
Ya, dilanjutkan di bagian itu tempat di mana umat diwajibkan untuk melakukan persembahan setiap hari pun setiap perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan. Dan rumah yang hendak kudirikan itu, kata Salomo, mengikuti petunjuk daripada ayahnya Daud, harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Saudara-saudara, bait Allah adalah lambang daripada kediaman Allah sendiri. Pada hari ini, ya bait Allah tentu bukan bicara tentang kediaman Allah. Bait Allah atau gedung gereja adalah tempat di mana kita berkumpul bersama. Tapi tentu saja, ya kita juga perlu untuk menghargai dan menghormati tempat kediaman Allah atau tempat di mana kita beribadah bersama ini, yaitu gedung gereja kita sebagai tempat di mana Tuhan juga boleh menyapa akan umatnya dan kita boleh beribadah kepada Dia. Hari-hari belakangan ini kita sudah lama tidak lagi beribadah di gedung gereja, bukan? Oleh karena PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pandemi COVID-19, sehingga kita tidak lagi datang ke tempat ibadah. Saya rasa dalam 2-3 bulan ini hati Anda seperti juga hati saya demikian merindukan akan hadir di tengah-tengah rumah kediaman Allah dalam wujud gedung gereja kita. Mari kita berdoa supaya kita memiliki hati untuk mengasihi akan gereja kita dan juga memiliki kerinduan di tempat di mana tempat ibadah kita beribadah itu nama Tuhan boleh ditinggikan, setiap umat boleh memberikan akan korban persembahannya dalam bentuk kehidupan pelayanan, dan juga dari tempat itu nama Tuhan boleh disebarkan di antara masyarakat dan bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami tergetar ketika menggambarkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo demikian besar, demikian megah, demikian mahal. Karena Salomo ingin memberikan sebuah penghormatan atas tempat kediaman Allah yang lebih besar dari segala ilah. Tuhan, kami juga rindu untuk memiliki akan sebuah tempat di mana kami, Tuhan, boleh mengagungkan akan nama Tuhan. Kami memberkati akan gereja kami. Dan kami rindu di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Kerinduan kami Bapa untuk berkumpul bersama lagi di rumah Tuhan. Dalam waktu dekat nanti boleh dapat digenapi. Kami memohonkan akan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.